subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kamu membantu channel ini untuk lebih berbagi pengetahuan. Halo, kita masuk dalam pembahasan rumah huni dengan jumlah kamar yang ada 5, 2 lantai dengan luas tanah total 170 meter persegi kurang lebih, dan bangunan lebih dari 200 meter persegi. Untuk variasi fasad kita menggunakan granit 60-60 dengan motif marmer. Di fasad di sini juga ada variasi holo. Untuk garasinya bisa muat 2 mobil. Kemudian pagarnya kita pakai model kamprot. Nanti di atasnya kita kasih pot Lee Kuan Yew menjulur ke bawah biar tampak hijau, karena ruang terbuka dari bangunan ini sudah terlalu sedikit, jadi kita maksimalkan vertical gardennya. Pagar sengaja kita buat kemiringan agar bangunan tidak tampak flat, supaya terlihat lebih variatif. Untuk lantai terasnya kita gunakan motif teraso dengan pintu masuk utama model kupu tarung. Sengaja kanan kirinya tidak diberi jendela, tapi dipindahkan ke area sini, jendela full untuk pencahayaan. Ini untuk bagian dalamnya merupakan ruang tamu dari pemilik. Tidak terlalu besar, sekitar 3x3. Lalu memasuki kamar-kamar. Di bawah terdiri dari 2 kamar tidur dengan besaran kurang lebih 4x3,5, cukup besar, dengan masing-masing kamar mandi dalam. Di sini kita gunakan keramik dan permainan keramik motif. Ini merupakan living space-nya, communal space, bisa juga untuk ruang keluarga dengan void di belakang. Voidnya berfungsi sebagai sirkulasi udara, langsung tembus ke atas, jadi tetap ada sirkulasi udara dan cahaya yang baik. Ini untuk tangga naik ke lantai 2. Sementara ini untuk area dapur. Dapurnya itu kita naik ke lantai 2. Jadi bordesnya cukup luas ya. Bordesnya sekitar 1,3 meter, cukup luas sekali. Untuk stek tangganya kita dapatkan ketinggian 22 cm. Ada yang 20. Jadi tidak terlalu nanjak. Bisa kita lihat di sini tangganya. Tidak terlalu nanjak. Kemudian di lantai 2 ini ada kamar kecil yang ditujukan untuk ruang servis, juga gudang-gudang. Lumayan besar juga kamar kecilnya. Untuk lantai 2 lagi-lagi ada communal space untuk ruang keluarga dan void belakang, serta tampilan depan yang plong-plongan. Nanti ada jendela kaca di situ. Lalu ada balkonnya
request dari pemilik balkonnya untuk bisa duduk merokok. Pintu-pintu dari kamar tinggiannya 2,4 meter menggunakan kayu jati. Dan ini kamar utamanya besar sekali, ukurannya kurang lebih 5 meter kali 6 dengan kamar mandi dalam. Jadi bangunan ini terdiri dari 5 kamar tidur, semua memiliki kamar mandi dalam. Nanti di sini terdapat tangga kontrol ke atas ke rooftop. Juga nanti ada rooftop gardennya buat nongkrong, jemuran, treatment tandon dan lain-lain. Bisa kita lihat di sini sirkulasi cahaya dan udaranya berjalan cukup baik karena pemanfaatan void tadi. Ini untuk area dapur tembus ke garasi tadi. Lalu nanti di sini ada pagar dari holo. Kalau kita lihat lingkungannya, jalannya cukup lebar, dimana memiliki lebar kurang lebih 5-6 meter. Mobil berpapasan lega. Ini tampak bangunannya dari sisi timur. Bangunan ini di posisi tanah yang hook atau dua muka menghadap timur dan utara. Di sini kita mainkan variasi roster dan batu alam. Roster tadi itu baliknya kamar mandi. Jadi tujuannya jika jendela kamar mandi atau bovennya dibuka, sirkulasinya tetap bagus tanpa mengganggu privasi yang mandi. Ini bisa kita lihat untuk area fasad yang ini aciannya kurang terlalu rapi, masih agak sedikit keriting, tapi tidak masalah karena nanti itu akan kita tutupi dengan variasi holo, jadi tidak terlalu terekspos. Kemudian untuk variasi lainnya kita mainin fasad granit di situ, memanfaatkan granit 60-60 motif marmer. Jadi memang bangunan ini dibangun penuh, hanya menyisakan halaman sedikit. Sebenarnya dari segi peraturan, jarak dari jalan itu harus 1 kali dari as jalan. Jadi misalkan jalan lebarnya 6 meter, jika dia masuk klasifikasi jalan kesekian, ada klasifikasi khusus biasanya antara jalan kampung, jalan arteri atau lintas provinsi. Bangunan harus wajib mundur dari GSB, garis padan bangunan, sejauh setengah dari as jalan. Jadi kalau 6 meter berarti paling tidak dia harus mundur 3 meter. Tapi lagi-lagi kendalanya seperti itu, tidak selalu klien atau owner atau penghuni mau mengurangi tanahnya, karena tanah di Jogja sendiri sudah terlampau mahal. Jadi sebisa mungkin klien membangun semaksimal mungkin untuk huniannya. Ya, itu kendalanya. GSB ini menjadi masalah di setiap pembangunan. Tapi karena ini lingkungan perumahan, insya Allah tidak menjadi masalah. Yang akan jadi masalah jika tanah tersebut berada di pinggir jalan lintas kota, jalan raya. Biasanya perizinan sangat ketat dan teliti terhadap GSB-nya, garis padan bangunan. Tapi kalau dalam perumahan ini masih
banyak toleransinya. Kita memakai teknik kamprot standar, hanya kamprot semen saja, tidak di spray dengan concrete gun, karena menurut saya jika menggunakan spray itu terlalu rapi, kurang rustic. Kalau ini kita bisa lihat teksturnya benar-benar rustic, kerasa uniknya. Ya, kembali ke selera. Ada yang suka rapi, bersih, halus, ada yang suka rustic, terlihat lebih kasar, lebih memiliki tekstur. Karena selera tidak dapat diperdebatkan. Kalau ini Mas Anto, bosnya di lapangan, sepatunya gaul banget, Ventela, Pride Local Product. Dia juga mau beli sepatu Kompas nanti. Betul-betul Pride Local Product. Sekian liputan kecil untuk bangunan ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.